Assalamualaikum semuanya. Salam Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya nak. Iya. Ibu harap kalian bisa menjaga kesehatan kalian ya. Iya Bu, Ibu juga ya. Iya. Itu kok di bawah mejanya masih ada sampah. Udah Ini Bu, belum piket Bu. Lain kali sebelum masuk piket dulu ya nak, sesuai jadwalnya ya. Iya Bu. Oke, Ibu mau absen dulu ya nak. Ada yang Iya, nitip Bu. surat gak? Ada Bu. Siapa? Udin. Kemana dia nak? Tak tahu Bu, belum dibuka suratnya. Ada nitip surat ya? Ada. Di mana ya nak? Oh iya. Nih. Ibu absen satu-satu ya. Iya Bu. Ulfaliani, Saya. Tedosya, Hadir. Suci, Hadir. Milya, Saya. Budi, Hadir. Udin tadi ya Iya, nak. Bu. Izin dia nak. Ismail, Hadir. Dadang, Hadir. Ilham, Hadir. Hilda, Hadir. Zivana, Hadir. Reza, Hadir. Delisa, Hadir Bu. Ricky, Hadir. Negita, Hadir. Catherine. Hadir. Alhamdulillah. Cuma Udin yang tidak masuk ya. Oke. Bu nanya, siapa yang kemarin masih ingat sama materi yang udah Ibu sampaikan? Masih Bu, ingat dikit-dikit ya Bu? Ya dikit-dikit ya nak. Ya Bu. Dipelajari lagi ya materinya di rumah. Jadi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup biologi. Sebelumnya Ibu mau nanya, ada yang tahu apa itu biologi? Saya Bu. Apa itu Ulfa? Manusia. Oke. Kalau mau jawab acungkan tangan ya nak. Ya. Ada yang mau jawab lagi? Tumbuhan. Hewan. Ya. Ada yang mau jawab lagi? Gak ada ya? Oke. Ibu rangkum ya. Semua jawaban kalian itu benar. Oke, semua jawaban dari kalian benar semua ya nak. Cuma di sini Ibu ingin memperjelas jawaban dari kalian lagi. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan semua makhluk yang memiliki kehidupan yang tinggal di bumi, seperti hewan, tumbuhan, manusia, seperti anak-anak, keluarga kalian, dan sanak saudara yang merupakan makhluk hidup. Hewan juga merupakan makhluk hidup yang akan kita pelajari di dalam ruang lingkup biologi ini. Nah, mulai dari paus yang memiliki ukuran raksasa dan tinggal di lautan luas, hingga kuman yang memiliki ukuran super kecil yang hinggap di tangan Anda. Semua adalah makhluk hidup. Makhluk hidup bisa ditemukan di atmosfer yang ada di sekitar kita, sehingga di dasar laut yang tak bisa dijangkau dengan mudah oleh manusia. Nah, di sini ruang lingkup dapat digambarkan seperti ini. Ibu akan memperlihatkan contoh dari ruang lingkup dari biologi. Seperti ini ya anak-anak. Ya Bu. Kira-kira apa saja yang masuk ke dalam objek kajian biologi? Ada yang tahu? Enggak tahu Bu. Jadi umumnya biologi memang mempelajari organisme pada berbagai tingkatan dan juga struktur, dari yang mulai paling rendah hingga paling tinggi, yakni mulai dari yang paling rendah. Yang pertama, unsur. Ada yang tahu unsur itu apa? Unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak bisa lagi dibagi menjadi zat yang lebih kecil. Unsur ini merupakan struktur kehidupan
berbagai unsur dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur pembentukannya. Misalnya saja H2O yang merupakan senyawa yang terdiri dari atom yakni hidrogen untuk satu atom yaitu oksigen. Yang kedua, sel. Sel merupakan unit terkecil dan paling kecil serta fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Setiap organisme merupakan hidup terdiri dari sel-sel penyusunnya. Yang keempat, jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk serta fungsi sama seperti organisme memiliki jaringan sel yang berbeda-beda. Yang kelima, organ. Organ merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang paling bekerja sama untuk membentuk fungsi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup seperti mata, hidung, ginjal, otak, jantung, dan sebagian yang ada di dalam tubuh manusia. Yang keenam, sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan dari beberapa organ yang paling bekerja sama membentuk fungsi yang lebih luas di dalam tubuh. Misalnya seperti sistem pencernaan, sistem organ, dan sistem ekskresi yang masih banyak lainnya. Yang ketujuh, organisme. Organisme adalah makhluk hidup tunggal ataupun individu yang merupakan sekumpulan dari seluruh sistem organ yang paling bekerja untuk menjalankan fungsi sebuah kehidupan. Yang kedelapan, populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang memiliki jenis sama dan tinggal di satu tempat. Contohnya saja populasi manusia dan populasi hewan tertentu yang hidup di sebuah suatu tempat. Yang kesembilan, komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan dari beberapa populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi di suatu habitat tertentu. Yang kesepuluh, ekosistem. Ekosistem memiliki arti sebagai sebuah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya dan membentuk hubungan serta interaksi atau saling memiliki ketergangguan. Misalnya saja ekosistem hutan, ekosistem air tawar, dan masih banyak yang lainnya. Yang ke-11, bioma. Bioma merupakan bagian terkecil dari sebuah ekosistem yang ada di dasaran. Contohnya saja seperti bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, dan masih banyak yang lainnya. Yang ke-12, biosfer. Biosfer memiliki pengertian sebagai tempat makhluk hidup dan juga tinggal dan melangsungkan hidupnya, yakni di planet bumi yang masih kita huni dengan bersama makhluk hidup ini. Lalu, ruang lingkup biologi. Baiklah, Ibu akan melanjutkan menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama, biologi molekuler, yaitu merupakan cabang biologi yang mengkaji tentang zat-zat partikel terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua, biokimia, yang mengkaji tentang reaksi kimia pada makhluk hidup. Yang ketiga, genetika, mengkaji tentang gen atau cara pewarisan sifat makhluk hidup. Yang keempat, sitologi, mengkaji tentang sel. Yang kelima, histologi, mengkaji tentang jaringan. Yang keenam, morfologi, mengkaji tentang struktur luar tubuh pada makhluk hidup. Yang ketujuh, anatomi, mengkaji struktur internal organisme. Yang kedelapan, biogeografi, yang mengkaji penyebaran makhluk hidup di bumi. Terus ekologi, mengkaji tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, taksonomi, mengkaji tentang pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kemudian virologi, mengkaji tentang virus. Botani, mengkaji tentang tumbuhan. Zoologi, mengkaji tentang hewan. Embriologi, mengkaji tentang perkembangan embrio. Fisiologi, mengkaji tentang fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Bioteknologi, mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme.
Paleontologi mengkaji tentang perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Yang terakhir, ornitologi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang burung dan lain-lainnya. Berdasarkan struktur keilmuan menurut biologi sains kurikulum tadi, bahwa ruang lingkup biologi memiliki objek berupa yang pertama kingdom animalia, yang kedua Plantae, yang ketiga fungi, yang keempat kingdom Priostista, yang kelima kingdom Eubacteria, yang keenam kingdom Archaeobactery. Nah, pembahasan permasalahan biologi meliputi 9 tema berdasarkan, yaitu 1. Biologi sains sebagai proses inkuri. Yang kedua, sejarah konsep biologi. Yang ketiga, evolusi. Yang keempat, keanekaragaman dan keseragaman. Yang kelima, genetika dan kelangsungan hidup. Yang keenam, organisme dan lingkungan. Yang ketujuh, perilaku. Yang kedelapan, struktur dan fungsi. Yang kesembilan, regulasi. Ditinjau dari tingkat organisme kehidupan, pembahasan biologi dimulai dari 1, yang tadi telah kita bahas, molekul. Yang kedua, sel. Yang ketiga, jaringan. Yang keempat, organ. Yang kelima, sistem organ. Yang keenam, individu. Yang ketujuh, populasi. Yang kedelapan, komunitas. Yang kesembilan, ekosistem. Yang ke-10, bioma. Dan yang ke-11, biosfer. Nah, itu tingkatannya dari yang terendah menuju yang ke tertinggi. Baik, cukup itu yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Jika ada yang kurang paham, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.